Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan materi pertemuan kita di mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas mengenai aspek-aspek yang ada di manusia yang nantinya akan berhubungan dengan pada saat kita berinteraksi dengan komputer. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu. Baik, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah mahasiswa dapat memahami tentang penginderaan, sistem motorik, sistem memori, dan proses kognitif pada manusia. Jadi kita akan mempelajari nanti bagaimana panca indera kita, yang terutamanya adalah hal yang paling pokok di dalam nanti kita dapat berinteraksi dengan komputer. Lalu juga ada sistem motorik, yaitu sistem di mana pada jaringan kerja otot-otot kita, kemudian sistem memori pada otak kita, dan proses pemikiran, proses pengambilan keputusan oleh manusia itu sendiri. Lalu bagaimana nantinya sebuah desain yang kita buat, desain sistem yang kita buat itu dapat efektif digunakan oleh manusia. Nah, tentunya juga kita harus memperhatikan beberapa persyaratan ataupun beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama kita harus bisa memahami bahwa manusia itu mempunyai suatu kemampuan dan juga mempunyai suatu keterbatasan. Jadi hal ini harus kita pahami sebelum kita membuat sebuah desain sistem yang efektif. Kita harus memahami hal-hal ini. Jadi bahwa manusia itu mempunyai sebuah kemampuan, juga mempunyai sebuah keterbatasan dalam segi hal apapun, pasti punya suatu keterbatasan. Lalu berikutnya kita juga harus mampu memahami bagaimana membuat sistem yang dapat diandalkan dan aman untuk digunakan manusia. Karena manusia mempunyai kemampuan dan juga keterbatasan, kita juga harus bagaimana membuat sistem yang nantinya bisa menutupi keterbatasan yang dimiliki oleh manusia tersebut. Jadi kita harus bisa mengcover sebuah sistem nanti yang akan kita buat dalam bentuk prototipe atau dalam bentuk yang sudah jadi. Nah, kemudian kita juga harus mampu untuk mempelajari dari sisi psikologi, kognitif manusia, dan aspek sosial yang di dalamnya saling berpengaruh. Jadi ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam nanti kita membuat sebuah desain sistem yang efektif bagi manusia. Jadi paling tidak kita sudah memegang ketiga atau kita sudah mampu memahami ketiga hal tersebut. Kita harus memahami minimal ini agar nanti desain sistem yang kita buat itu dapat efektif digunakan oleh manusia itu sendiri. Oke, selanjutnya Anda tentu masih ingat untuk aspek dalam sistem komputer atau
sistem komputer itu sendiri ya. Jadi sistem komputer itu sendiri terdiri dari atau komponen yang ada di sistem komputer itu kita bagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada hardware ya. Jadi komputer itu terdiri dari hardware, ada perangkat keras, kemudian ada perangkat lunak, lalu yang terakhir ada brainware. Nah, brainware ini kita masuk di dalam kategori ini, di brainware. Kita sebagai manusia masuk ke dalam sisi aspek dari brainware itu tersendiri. Nah, dari ketiga aspek ini nantinya dapat saling saling terintegrasi atau saling berhubungan ya, atau saling bekerja sama ya, menjadi sebuah sistem komputer yang dapat bekerja secara sempurna. Jadi ketiga hal ini ya, walaupun nanti hardware-nya bagus, software-nya bagus, tetapi yang menggunakan manusianya adalah kurang mempunyai keahlian di dalamnya, ya nanti tidak akan tercipta ya sebuah sistem komputer yang dapat bekerja secara sempurna ya. Jadi ketiga hal ini harus saling bekerja sama ya, sepenuhnya ya, seutuhnya, sehingga nantinya akan ya seperti ini ya, membentuk sebuah interaksi di mana nantinya antara manusia dan komputer ini dapat saling berinteraksi dengan sempurna dan baik begitu. Nah, dalam merancang sebuah sistem nantinya, jadi perancang itu harus mengetahui ya aspek teknis dari sistem tersebut. Jadi ya harus mengerti bagaimana manusia mengolah ya, proses manusia itu mengolah kemudian menerima informasi ya dari komputer. Jadi seorang perancang ini tidak hanya merancang saja, tapi juga harus memiliki atau mengetahui ya beberapa aspek terkait dengan teknis, terkait dengan manusia juga ya. Lalu agar tujuan-tujuan dalam perancangan nantinya dapat tercapai dengan baik, seorang perancang ini paling tidak dia juga harus bisa memahami ya bahwa sebuah komputer itu prinsipnya hampir sama ya dengan sistem kerja manusia. Ya, hampir sama berarti bukan berarti sama gitu ya, hampir sama. Jadi di dalamnya ada komponen ya, kemudian ada input output ya, dan semuanya saling berkomunikasi. Nah, dengan kita memahami ya, seorang perancang itu memahami bagaimana cara kerja komputer dan perangkat-perangkat komponen-komponen di dalamnya, sehingga nantinya dapat dibuat sebuah prototipe ataupun interface ya yang minimal dapat memenuhi kebutuhan si manusia itu ya. Nah, perlu diketahui bahwa manusia itu memiliki berbagai macam karakteristik ya, memiliki berbagai macam sikap ya, kemudian cara pikir yang beraneka macam antara manusia satu dengan manusia yang lain itu berbeda ya. Nah, dengan hal yang demikian adanya, seorang perancang tentunya tidak mungkin ya mengakomodir seluruh kebutuhan yang dimiliki oleh manusia yang berbeda-beda itu. Jadi contohnya misalkan seorang perancang harus membuat sebuah tampilan untuk misalkan usia 17 sampai taat penggunanya ya, misalkan usia 17 sampai 30 tahun ya misalkan. Nah, di situ pasti kan akan
berbagai macam cara pikir dan sebagainya pasti berbeda-beda. Nah, seorang perancang ini nanti tidak mungkin untuk membuat satu persatu ya dari karakteristik yang dimiliki oleh rentang umur antara 17 sampai 30. Dia eh, hanya mampu melakukan sebuah pendekatan ya. Pendekatan dari model-model manusia yang ada. Jadi secara umum dibuat, tetapi secara umum ya. Jadi tidak mungkin secara spesifik seperti itu. Jadi karena kesulitan itu tadi, manusia itu mempunyai model yang berbeda-beda. Jadi sehingga akan sebuah interface itu nanti akan dibuat secara umum ya, secara umum dalam hal layaknya manusia rata-rata pada umumnya seperti itu. Nah, lalu panca indera manusia ya, dalam hal ini kita ketahui panca indera kita itu ada mata, ada telinga, ada hidung dan seterusnya ya, itu adalah sebagai pengolah informasi ya. Lalu juga ada saluran output ya pada manusia, itu ada jari kita ya, mata, suara itu juga merupakan sebuah input ataupun output ya, sekaligus bisa input bisa output ya. Nah, kemudian muncul pertanyaan ya, mengapa perancang itu perlu memahami efek dari faktor manusia itu ya. Tadi sudah saya singgung sedikit ya. Yang jelas kenapa ya kita kok sebagai misalkan di posisi seorang perancang ini perlu memahami efek dari faktor manusia itu. Ya karena tadi ya manusia di awal saya sudah menyinggung bahwa manusia itu mempunyai suatu keterbatasan di dalam berpikir ya, kemudian dan seterusnya ya. Kemudian dalam mengambil sebuah informasi ya mereka akan mempunyai keterbatasan itu ya. Jadi lengkapnya seperti ini ya. Jadi keterbatasan dalam memproses informasi. Jadi manusia menerima informasi dan memberikan respon lewat saluran yang terbatas. Jadi semuanya adanya keterbatasan dari manusia itu sendiri. Dari sisi penglihatan, visual, auditori, pendengaran, haptik, sentuhan, ya, movement, ya, pergerakan, gerakan gitu kan. Kemudian disimpan di dalam memori yang berhubungan dengan perasaan, kemudian informasi tersebut akan diproses dan diterapkan melalui penalaran ya, kognitif ya. Kemudian problem solving, cara bagaimana menyelesaikan sebuah masalah, kemudian skill ya, atau keahlian dalam menangani kesalahan. Ya, itulah mengapa seorang perancang perlu memahami efek dari faktor-faktor manusia. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat bahwa kecakapan manusia dan komputer itu ya, bisa kita lihat sisi perbedaan ya. Jadi kalau manusia itu kita lihat yang pertama ada estimasi ya. Jadi kecakapan manusia itu kurang akurat ya. Biasanya dia menggunakan perkiraan ya, estimasi waktu dan seterusnya dalam kecakapannya. Kemudian kalau komputer itu hasilnya akan akurat ya, kalkulasinya atau perhitungannya akurat karena dia ada data-data yang sudah disimpan di dalam di dalam memorinya ya, seperti itu. Karena memang sudah diprogram sedemikian rupa untuk mengolah, misalkan untuk mengolah angka ya, pasti akan hasilnya akan tepat ya. Beda dengan manusia karena keterbatasannya yang dimiliki manusia ya. Jadi dia estimasi biasanya untuk melakukan sebuah perhitungan
dia tidak bisa secara akurat pasti ya. Seperti itu. Lalu ada intuisi ya, kemudian deduksi. Kecakapan komputer itu deduksi, logika ya, dia menggunakan logika. Kalau intuisi manusia itu menggunakan perasaannya. Kemudian manusia ini mempunyai keunggulan ya dibanding dengan kecakapan komputer, dia mempunyai sebuah kreativitas, dan ini yang merupakan hal yang membedakan antara mesin ya dengan manusia atau kita. Kita mempunyai sebuah kreativitas. Dan kalau komputer ini dia aktivitasnya adalah perulangan ya, berulang-ulang. Kemudian ada manusia itu mampu beradaptasi di dalam segi apapun, sedangkan komputer ini dia sifatnya tetap ya, dan seterusnya seperti itu. Nah, jadi ini hal-hal yang membedakan ya, antara manusia dan komputer itu sendiri. Jadi bisa kita perhatikan di sini. Jadi komputer itu bebas dari kesalahan ya, karena memang dia di program memang sudah sedemikian rupa ya, sudah lengkap. Berikutnya ya, aspek yang mempengaruhi manusia ya di dalam IMK ya, yang pertama itu adalah penglihatan ya, atau mata ya. Indra penglihatan, di mana indra ini yang merupakan yang paling utama ya, kalau bisa dibilang yang paling utama, karena mampu untuk melihat ya, kemudian melihat mempersepsikan sebuah objek, kemudian warna, bentuk, kemudian jarak ya. Itu adalah indra penglihatan atau visual. Nah, lalu berikutnya di dalam penglihatan itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi dari sisi penglihatan kita ya. Yang pertama ada luminan, ada kontras, kecerahan, kemudian sudut dan ketajaman penglihatan, medan penglihatan, dan warna ya. Ini adalah beberapa faktor yang bisa mempengaruhi dari sisi panca indera kita, yaitu mata kita, dalam kinerja mata kita ya. Dalam kerja mata kita itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ada luminan, kontras, kecerahan, sudut, dan ketajaman penglihatan, medan penglihatan, lalu warna. Ada 6 ya, ada 6 yang mempengaruhi dari sisi penglihatan kita. Oke, kita bahas satu persatu. Apa itu luminan? Ya, luminan adalah banyaknya cahaya yang dipantulkan oleh permukaan sebuah objek. Jadi jika kita mempunyai objek ya, lalu kita beri cahaya, lalu objek tersebut akan memantulkan kembali cahayanya ke objek tersebut ya. Itu disebut sebagai luminan. Mungkin kalau bahasa kita mungkin menjadi lebih silau gitu ya. Nah, kalau misalkan kita mempunyai sebuah cermin, kemudian cermin itu kita soroti lampu ya, kemudian dia pasti akan memantulkan sebuah balikan ya, cahaya balik ya. Nah, otomatis di mata kita akan terasa lebih sensitif ya. Kita akan meredupkan mata kita, kemudian dia akan berkedip ya, seperti itu. Itu bahasa gampangnya. Luminan itu ya pantulan dari objek, dari permukaan objek dipantulkan kembali ke mata kita ya. Kalau bahasa Jawanya ya silo ya, seperti itu. Gampangannya seperti itu. Lalu berikutnya ya, ini adalah contoh ya, ilustrasi dari
sebuah gambaran luminan. Kemudian yang kedua, ya, faktor berikutnya yang mempengaruhi penglihatan dari sisi mata kita itu ada kontras. Kontras itu adalah hubungan antara cahaya yang dikeluarkan oleh suatu objek dan cahaya dari latar belakang objek tersebut. Kemudian untuk mendapatkan nilai kontras adalah dengan melihat selisih antara luminan objek dengan luminan latar belakangnya. Ya, dibagi dengan luminan latar belakangnya. Seperti itu. Itu untuk nanti bisa kita ketahui berapa nilai kontrasnya. Nah, nilai kontras ini ada yang nilai positif dan juga ada yang nilainya negatif, ya. Jadi kalau yang positif nanti jika cahaya yang dipancarkan oleh sebuah objek memiliki lebih besar nilainya dibanding dengan yang dipancarkan oleh latar belakangnya, itu akan bernilai positif. Kemudian kalau yang negatif, ya sebaliknya, ya, nanti akan objek tersebut malah akan tidak tampak. Ya. Ini bisa kalian kalian dapati, ya, untuk nilai kontras, kemudian luminan, itu bisa Anda lihat di komputer Anda masing-masing di bagian pengaturan pencahayaan, gitu ya. Di sana nanti Anda bisa praktek langsung apa efek dari kontras, kemudian luminan, Anda bisa atur, ya. Ini adalah penjelasan secara teori, ya. Kalau misalkan Anda kepingin bisa melihat secara langsung, nah nilainya, ya, Anda bisa masuk di pengaturan pewarnaan dari komputer Anda ataupun biasanya di televisi, ya. Nah, di televisi itu ada nilai-nilai pencahayaan warna, ya. Ada kontras, luminan, kemudian saturasi, ya, dan seterusnya. Kecerahan, ya, berikutnya adalah kecerahan, ya, di mana tanggapan subjektif terhadap cahaya. Jadi besarnya luminan ini, ya, akan berimplikasi atau berakibat pada kecerahan yang tinggi pula. Ya, Anda bisa perhatikan gambar di bawah, ya. Jadi kalau kita perhatikan di gambar tersebut, pada gambar yang sebelah kiri kita akan melihat kesan putih di sini, ya, di perpotongan antara garis vertikal dan garis horizontal. Anda perhatikan, ya. Ini akan membentuk sebuah titik-titik warna putih, gitu kan, antara garis vertikal dan horizontal, ya. Kemudian jika kita perhatikan lebih dalam lagi, lama-lama di titik ini, ya, ini akan menghilang titik putihnya. Sebaliknya juga di gambar yang sebelah kanan, ini akan membentuk sebuah titik sama, ya, titik-titik putih, ya. Ada yang melihat titik putih ataupun ada yang melihat titik hitam di sini, ya. Ini lama-lama nanti akan hilang kalau kita perhatikan dalam satu titik, ya. Seperti itu. Ini adalah sebuah kecerahan, ya, efek-efek, ya, kecerahan yang ditimbulkan pada sebuah objek. Lalu berikutnya, ya, sudut dan ketajaman penglihatan, ya, faktor yang berikutnya yang mempengaruhi dari sisi visual, ya. Jadi sudut penglihatan atau visual angle, ya, bahasa kerennya visual angle, ini adalah sudut yang berhadapan oleh objek dengan mata, ya. Jadi kita sering pada saat mengambil sebuah objek, ya, gambar, misalkan kita sedang mengambil foto, gitu kan. Nah, kita kadang-kadang
bilang sudutnya kurang bagus nih, angle-nya kurang bagus. Nah, ini yang dimaksud itu ya, sudut penglihatan. Jadi nanti mata kita bisa melihat dari sisi sudut penglihatan kita akan menentukan itu. Ini akan dilihat akan lebih bagus atau kurang bagus ya, kita bisa lihat dari sudut penglihatan kita. Lalu ada ketajaman ya. Ini ketajaman berarti ketika mata kita masih dapat melihat ya sebuah objek dengan jelas dengan jarak yang minim ya. Ini ketajaman penglihatan. Ya, kita perhatikan ya, saya kasih gambar lagi contoh ya. Dari gambar tersebut ya, Anda perhatikan manakah yang lebih panjang blok. Nah, sini ada blok ya, saya bilang blok 1 dan blok 2. Nah, manakah lebih panjang antara yang atas atau yang bawah ya? Pasti Anda akan menjawab yang atas akan lebih panjang dibanding yang bawah ya. Seperti itu. Ya, ini adalah ini wajar ya, karena kita melihat dari sudut pandang yang mata kita ya berbeda. Sudut pandangnya kita melihat atas yang paling panjang karena apa? Kita dipengaruhi oleh ini ya. Ada gambar lain di belakang ini ya, ujungnya ini menyempit. Jadi seolah-olah yang panjang ini adalah yang bagian atasnya, blok atas ini yang paling panjang. Padahal kedua blok ini, blok atas dan bawah ini adalah panjangnya adalah sama ya. Seperti itu. Karena perspektif yang dilihat oleh mata kita adalah blok yang terletak pada tangga yang atas ya. Karena otak kita ya menginterpretasikan blok atas lah yang lebih panjang, seperti itu. Itulah mengapa kita melihat sudut objek ya, itu nantinya akan berbeda-beda ya, karena otak kita itu menginterpretasikan seperti itu ya. Jadi dipengaruhi oleh itu ya, oleh objek-objek yang lain. Jadi sehingga kesannya yang atas lah yang paling panjang dibanding yang blok yang paling bawah. Lalu berikutnya ada gambar satu lagi ya. Manakah gambar yang lebih panjang antara atas ya ini dengan yang di bawah ini? Ini pun sama ya. Kalau kita perhatikan ininya sama, panjangnya sama. Karena kita dipengaruhi oleh ini objek ini ya. Kesannya akhirnya lebih panjang yang objek yang di atas. Seperti itu ya. Ini adalah permainan dari ilusi ya, ilusi the Muller layer illusion dan the Ponceau illusion. Seperti itu. Ya, ini adalah untuk mengetes sudut ketajaman penglihatan dan ketajaman ya penglihatan kita. Seperti itu. Nah, kemudian faktor yang berikutnya ya, ada medan penglihatan. Ya, medan penglihatan ini dibagi menjadi 4 bagian ya. Ada di mata kita itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada atau di medan yang pertama ya, saya kasih tanda ini ya. Ya, medan pertama itu namanya binokuler ya. Lalu berikutnya medan yang kedua itu monokuler kiri, medan yang ketiga itu ada monokuler kanan, dan medan yang keempat yang terakhir ada area buta.
Nah, apa maksudnya dari binokuler sampai dengan area buta ini? Jadi, kalau binokuler ini ya, posisi mata kita itu berada di area yang pertama ya. Kedua mata kita ini kita lihat di sisi sini. Jadi kita dapat melihat keseluruhan dari objek yang tepat berada di hadapan kita. Ini namanya binokuler. Biasanya berada di titik 62 sampai 70 derajat ya. Lalu berikutnya ada monokuler kiri. Ini adalah bagian dari mata kita ya, untuk mampu melihat pada bagian sebelah kiri, objek sebelah kiri. Ya, ini antara 94 sampai 104 derajat. Kemudian di sisi kanan pun sama ya. Kita sebut monokuler kanan. Ini adalah posisi di mana mata kita ya bisa melihat sejauh mata memandang pada sebelah mata kanan kita ya. Ini kita sebut monokuler kanan. Lalu yang bawah, yang keempat ini adalah area buta, di mana mata kita pada posisi yang ini kita tidak bisa melihat objek yang ada di bawah kita. Ya, dalam keadaan mata kita ini kalau posisinya berada di sini ya, di binokuler yang pertama. Ya, seperti itu. Ini adalah nanti Anda bisa baca ya penjelasan terkait dengan medan penglihatan. Jadi medan penglihatan itu ada 4 ya, ada 4 blok atau ada 4 bagian di dalamnya. Ada medan pertama, kedua, ketiga, dan 4. Ya, jadi masing-masing mempunyai area penglihatan masing-masing ya, seperti itu. Kemudian faktor yang berikutnya yaitu adalah warna, ya, di mana warna ini merupakan sebuah hal yang paling utama ya di dalam sebuah namanya tampilan ya. Kalau tanpa warna ya nanti kurang bagus ya. Ada juga yang mengistilahkan kalau hidup tanpa warna juga kurang kurang menarik ya, kurang menantang dan seterusnya ya. Itu adalah warna ya. Jadi sama halnya dengan di perancangan sebuah interface ya, kita harus bermain dengan warna ya, karena warna merupakan persepsi dari mata kita ya, yang nanti bisa menyimpulkan atau berbicara mengenai ini bagus ya, ini tampilannya bagus, warnanya bagus ya, didominasi oleh warna. Nah, dalam warna ini ada faktor pembentuk ya dari warna itu. Yang pertama adalah hue ya atau corak. Jadi bentuk dari bermacam-macam warna dalam corak yang berbeda ya, ini disebut hue ya atau corak. Semakin cerah dan jelas warna yang ditampilkan maka akan semakin bagus ya. Ini adalah corak. Lalu berikutnya ada intensity atau intensitas, di mana merupakan kecerahan dari suatu warna. Jadi warna ini akan menjadi lebih bagus apabila menjadi lebih cerah ya. Dari suatu warna ini akan lebih cerah ya. Lalu berikutnya ada saturasi. Saturasi ini adalah kejenuhan atau jumlah putih pada warna. Semakin sedikit unsur putih dari suatu warna, maka semakin gelap warna itu. Kemudian semakin banyak jumlah unsur putih, maka semakin jenuh warna itu. Jadi nilai kejenuhan warna ya, warna putih pada sebuah objek ya, inilah saturasi. Berikutnya, nah, dalam penggunaan warna ya, ini juga harus diperhatikan dari aspek psikologis ya.
Jadi ada tiga hal yang harus kita perhatikan pada saat kita menggunakan warna agar warna itu menjadi efektif. Jadi yang pertama ada aspek psikologi ya. Ini ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan ya. Jadi hindari penggunaan warna secara simultan atau bersama-sama ya, seperti warna cyan, biru, merah ya. Kemudian kuning ya. Karena dapat menyebabkan mata kita menjadi lelah. Jadi jangan gunakan warna-warna yang tadi saya sampaikan ya dalam bersamaan ya, dalam satu misalkan dalam satu layar ya, dalam satu layar Anda gunakan warna yang itu tadi ya secara bersama-sama atau simultan ya. Jadi ini akan menyebabkan mata kita menjadi cepat lelah. Kemudian hindari warna biru untuk garis tipis ya, kemudian bentuk yang kecil, dan kemudian ini akan menyebabkan penglihatan kita tidak disiapkan untuk rangsangan yang tajam ya, seperti itu. Nah ini dari aspek psikologis. Jadi tugas seorang perancang atau interface atau desain interface ini ya cukup cukup kompleks ya. Jadi dia harus mengerti betul ya penggunaan warna ditinjau dari sisi aspek psikologis ya. Jadi minimal ini ya. Jadi juga harus mempertimbangkan pengguna usianya itu umurnya berapa ya. Jadi harus betul-betul memahami aspek psikologis dari sisi manusianya. Lalu berikutnya dari aspek persepsi ya, atau perseptual. Jadi persepsi ini atau perseptual ini nanti adalah tidak semua warna itu mudah dibaca ya. Jadi secara umum pemakaian warna-warna latar belakang yang cenderung lebih gelap seperti merah, biru, magenta, coklat ya. Nah, ini akan memberikan tampilan yang lebih baik dibanding warna yang lebih cerah. Jadi ini adalah sebuah persepsi ya, persepsi dari manusia itu sendiri. Kemudian aspek berikutnya ya, dalam penggunaan warna ada aspek kognitif ya. Jangan menggunakan warna secara berlebihan ya, ditinjau dari sisi aspek kognitif. Berlebihan di sini maksudnya ya terlalu banyak gitu ya warnanya, atau mungkin warnanya saking senangnya menggunakan warna ya, jadi mungkin semuanya diberi warna yang kontras ya, seperti itu. Kemudian penggunaan warna ditujukan untuk menarik perhatian ya, atau untuk pengelombakan informasi. Nah ini adalah sebuah teknik juga ya yang digunakan ya. Jadi untuk menarik perhatian kita juga bisa memunculkan warna yang warna-warna yang menarik gitu ya. Misalkan kalau Anda lihat di Tokopedia ya, seperti itu, di sana warna-warna yang ditampilkan itu kan dominan warna hijau ya, dominan warna hijau dan warna kuning ya, kalau enggak seperti itu. Nah, itu warnanya sederhana tetapi bisa menarik perhatian seseorang ya, dalam penggunaannya. Mungkin kalau warnanya akan berwarna-warni, misalkan di kolom tagihan, ikon tagihan, pulsa, kemudian apalagi ya, ikon-ikon belanja-belanja gitu ya, produk-produknya. Kalau misalkan warnanya bermacam-macam ya, mungkin
kayak warna pelangi gitu, ya kita itu akan malah orang akan kesulitan ya. Itu contoh dari aspek-aspek penggunaan warna ya di dalam kehidupan nyata ya, dalam sebuah tampilan interface ya. Anda bisa lihat Tokopedia, Bukalapak ya. Di sana warna-warna yang ditampilkan cukup enak dilihat di mata ya, dan kemudian dalam penggunaannya pun ya, walaupun dari user pemula sekalipun dia bisa mengoperasikan dan sangat mudah digunakan. Nah, itu adalah tujuan kenapa dibuat sebuah interface yang efektif ataupun nantinya user friendly. Tujuannya adalah itu. Lalu berikutnya ya, jadi untuk penggunaan warna itu tidak ada standar ya, tidak ada standarisasi. Harusnya kamu pakai ini, harusnya kamu pakai ini, itu tidak ada standarnya. Tetapi paling tidak ini adalah referensi ya. Ada beberapa referensi yang bisa kita pakai di dalam menggunakan sebuah warna. Yang pertama ya, ini adalah kombinasi warna yang terburuk. Jadi Anda usahakan jangan menggunakan model-model warna seperti ini ya. Kombinasi warna latar belakangnya putih, kemudian ada garis tipis dan teksnya berwarna kuning, kemudian can, kemudian kalau pakai garis tebal dan teks Anda sama ya, jangan gunakan ini. Karena nanti hasilnya akan seperti ini ya. Hasilnya akan seperti ini. Dan ini akan sulit dibaca, agak sulit, dan di mata juga tidak begitu enak ya. Seperti itu, dilihat tidak begitu enak. Lalu berikutnya, nah ini adalah kombinasi warna yang terbaik atau bisa kita gunakan sebagai referensi. Jadi kalau latar belakangnya putih, belakangnya itu harus apa ya, dan ini bisa Anda gunakan sebagai referensinya. Oke, berikutnya, nah ini adalah juga bisa ya Anda perhatikan di bawah ya, ada warna kontras. Jadi latar belakangnya warna gelap ya. Kemudian teksnya juga hitam seperti ini. Nah, ini sangat efektif ya kalau kita seperti ini. Ini akan jelas terlihat teks yang mau ditampilkan. Kemudian mata kita juga di latar belakang tidak begitu terganggu dengan warna latar belakang yang warnanya juga tidak terlalu cerah. Nah, kalau yang ini kurang efektif. Karena apa? Mata kita tidak terlalu nyaman dengan lihat seperti ini ya. Ini merah, latar belakang merah, kemudian objek atau teksnya berwarna hijau muda ya. Ini mungkin akan lebih nyaman lagi. Bisa kita kasih warna hitam ya, ataupun warna putih ya. Ini akan lebih enak dilihat. Ini juga sama ya. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa merasakan, di mata kita itu bisa merasakan, oh ini bagus ya, ini kurang nyaman dilihat ya. Nah, itu bisa ya, karena memang mata kita adalah sebagai indera yang paling utama ya di dalam melihat sebuah interface itu. Berikutnya adalah yang kedua ya. Tadi kita baru bahas aspek yang pertama yang mempengaruhi manusia adalah sisi dari panca indera kita atau mata kita. Yang berikutnya adalah pendengaran ya. Jadi telinga ya. Telinga kita juga mempunyai pengaruh ya di dalam kita berinteraksi dengan komputer. Tetapi untuk saat ini ya mungkin tidak begitu tidak sebegitu sering kita menggunakan atau berinteraksi dengan komputer menggunakan pendengaran kita. Ya,
ya ada sih 1-2 ya, tapi tidak begitu dominan ya. Jadi contohnya pada saat kita misalkan melakukan kesalahan gitu kan, nah, di dalam mengoperasikan komputer nanti ada suara ya, suara-suara yang notifikasi misalkan deng gitu kan, pernah dengar ya di laptop kita, di PC kita gitu. Ada suara-suara notifikasinya ya. Itu juga bisa menjadi interaksi ya antara kita dengan komputer. Jadi kita akan lebih lebih lengkap lagi informasi yang ditangkap oleh, jadi bersamaan ya, mata kita melihat notifikasinya, misalkan terjadi kesalahan, kemudian suaranya akan muncul kemudian, itu akan lebih dirasakan oleh kita, akan lebih mantap gitu ya, dibanding hanya dengan tampilannya saja. Efek yang ditimbulkan akan lebih terasa ya di kitanya. Lalu berikutnya adalah sentuhan ya. Sentuhan ini digunakan ya sebagai sarana interaksi ya bagi orang tunanetra selain dengan suara ya. Jadi kita ya perlu kita sadari bahwa manusia itu mempunyai keterbatasan tadi ya, jadi tidak semuanya itu sempurna. Jadi seorang perancang juga harus memperhatikan ya bahwa di luar sana ada yang berbeda dengan kita ya, kurang sempurna. Nah, jadi di sini harapannya orang-orang yang mempunyai keterbatasan itu juga bisa berinteraksi dengan komputer melalui apa? Yaitu melalui sentuhan. Sentuhan ya. Kemudian dengan suara juga bisa kalau memang dia tidak tuli ya. Tapi kalau tuli ya paling dipasangi dengan alat seperti itu. Tapi paling tidak harapannya orang yang mempunyai keterbatasan itu bisa berkomunikasi atau berinteraksi dengan komputer ya. Jadi ini sentuhan ini bisa menjembatani mereka. Nah, di dalam sentuhan ini dikaitkan dengan aspek ergonomis ya dalam sebuah sistem. Ergonomis ini maksudnya adalah kenyamanan pada saat si user ini atau manusia ini berinteraksi. Dia merasa nyaman ya, kemudian tidak kesulitan dalam penggunaannya. Nah, saya kasih contoh ya seperti ini ya. Anda sering menggunakan handphone, kemudian menggunakan teknologi touchscreen ya. Ya, seperti ini. Ini kan sesuatu hal yang menggunakan sentuhan di dalam berinteraksi ya dalam komputer itu. Ya, seperti ini. Ya. Inilah semuanya objek-objek ini, gambar-gambar ini semuanya dioperasikan melalui sentuhan. Ya kan? Handphone kita sentuh dengan jari kita ya, sentuhan. Kemudian tablet juga ya. Kemudian ada mouse juga pakai tangan kita ya, kita sentuh ya. Kemudian keyboard juga sentuhan ya. Jadi di sini juga mengedepankan sebuah atau mengikut sertakan ya rasa sensitivitas ya. Di situ kalau kita menggunakan keyboard dengan tidak menggunakan sensitivitas, penggunaannya keyboard kita akan menjadi lebih cepat rusak ya. Masa menggunakan keyboard sama dengan menggunakan mesin ketik? Tentu tidak bisa kita samakan seperti itu ya. Nah, di sini adalah
adanya sensitivitas. Sama halnya dengan layar touchscreen. Nah, kalau kita menggunakannya terlalu kasar ya, menyentuhnya dengan menekan secara keras ya, nanti lama-lama cepat rusak. Ya, makanya penggunaannya sangat lembut ya kalau untuk teknologi touchscreen ya. Kemudian keyboard juga ada yang tombol-tombol touch-nya ada juga yang sangat keras juga. Ada yang terlalu sensitif banget juga ada ya, baru ditekan sedikit langsung muncul teksnya juga ada yang seperti itu. Nah, makanya ini merupakan faktor atau aspek ergonomis ya, nanti ditimbulkan oleh alat tersebut. Apakah nyaman ya dipakai oleh kita ya, seperti itu. Lalu yang berikutnya, aspek yang berikutnya ada sikap dan kecemasan pengguna. Ya, di sini juga ini akan menimbulkan faktor yang mempengaruhi. Jadi sikap negatif pengguna ketika sedang menggunakan komputer ya, dapat mempengaruhi unjuk kerja pengguna. Jadi kalau kita menggunakan komputer dengan tidak benar ya, ini juga nanti akan menimbulkan efek ya. Kemudian rasa takut ya yang ditimbulkan oleh pengguna itu sendiri. Kalau misalkan pada saat awal-awal kita dulu ya menggunakan komputer, ada rasa cemas, nanti takut rusak dan seterusnya ya gitu ya. Jadi di awal-awal penggunaan komputer kita pasti akan mempunyai rasa seperti itu. Nah, itu adalah merupakan aspek juga ya, yang mempengaruhi manusia dalam berinteraksi dengan komputer. Kemudian ada kendali motorik ya. Kendali motorik ini adalah di mana kedua tangan kita ya yang bekerja di dalam menginputkan data dan seterusnya ya. Jadi ini juga mempengaruhi di dalam proses interaksi manusia dan komputer. Kendali motorik ya. Nah, berikutnya ada memori manusia. Kalau tadi kita berbicara mengenai indera ya, panca indera kita. Berikutnya adalah memori manusia ya. Jadi sama halnya dengan sebuah komputer ya. Komputer punya memori, manusia juga sama ya. Bahkan memori kita lebih bagus ya dari komputer ya. Nah, di proses memori manusia ini ya terbagi menjadi 3 ya. Ada sensor memori, kemudian ada short term memory dan long term memory. Kemudian apa itu masing-masing penjelasannya dari sensor memory, short term memory dan long term memory? Saya akan jelaskan. Jadi yang pertama ya, itu ada yang namanya sensor memori. Jadi sensor memori ini merupakan tempat di mana memori atau ya tempat untuk menampung ya stimulus yang diterima oleh indera manusia kita. Misalkan kita belajar gitu kan, kemudian kita membaca ya dan seterusnya, itu akan tersimpan di memori kita ya. Kemudian itu akan terjadi secara overwriting ya, secara terus-menerus ya. Lalu akan mendapatkan sebuah perhatian ya oleh kita. Kemudian nanti akan masuk ke dalam short term memory kita. Nah, di sini short term memory ini adalah memori jangka pendek ya. Ini adalah kita di sini sudah bisa berpikir cepat ya. Contohnya kita bisa berpikir cepat ya, kemudian
perhitungan atau kalkulasi. Contohnya gini, saat Anda belajar matematika, ya misalkan perkalian gitu ya, Anda bisa cepat bisa cepat menjawab ya pertanyaan. Misalkan 6 kali 5, 2 tambah 2, gitu kan, 4 tambah 2, dan seterusnya. Anda bisa secara cepat menjawab itu semua karena memori itu berada di sini ya, berada di memori kita ya, di short term memory. Nah, kemudian kita panggil lagi ya, memori yang sudah pernah kita pelajari itu kita panggil lagi, kemudian bisa kita menjawab, akhirnya kita bisa menjawab. Ini adalah short term memory, memori jangka pendek. Kemudian saya contohkan lagi, misalkan besok Anda ujian gitu ya, Anda ujian, kemudian hari ini Anda belajar ya. Nah, di sini adalah prosesnya di sini. Anda belajar ya, kemudian Anda perhatian, kemudian mendapatkan perhatian, Anda belajar, kemudian terjadi overwriting di sini ya, otak kita membaca materi terus-menerus, kemudian mendapatkan respon perhatian dari kita, kemudian akan dikirim ke sini ya, short term memory. Kemudian begitu ujiannya Anda selesai ya, biasanya ya materi-materi yang sudah Anda hafalkan itu akan hilang ya. Kalau sudah UAS selesai ya materinya hilang. Kalaupun ingat ya paling 1-2 ya, seperti itu. Itulah yang dimaksud dengan short term memory. Jadi memorinya kita atau daya ingatnya kita itu dalam hal wawasan ya atau pengetahuan kita itu berada di sini ya, letaknya di sini. Tapi kalau kita mau terus berulang-ulang ya, kemudian tekun gitu ya, ini nanti dari short term memory kita ini akan dibawa ke long term memory atau permanen, tersimpan secara permanen. Ini yang dimaksud ini ya, proses memori manusia itu seperti ini, berulang-ulang, permanen, mengingat semua peristiwa yang kita alami. Ini biasanya berkaitan dengan sebuah pengalaman ya, kemudian proses pembelajaran ini akan tersimpan. Contohnya apa? Kita dulu belajar menulis, belajar membaca, kemudian belajar berjalan gitu kan. Dari kecil kita di sini ya, sensor memori, kemudian masuk ke sini, dikerjakan berulang-ulang, akhirnya masuk ke long term memory. Nah, saya tanya, Anda lupa nggak misalkan disuruh menulis, disuruh membaca, apakah Anda lupa? Tentu kan tidak ya, Anda secara otomatis langsung merespon, coba dibaca, otomatis akan langsung bisa membaca. Ya karena hal tersebut sudah kita lakukan berulang-ulang ya, terus menerus ya. Akhirnya kita bisa melakukan aktivitas kita secara otomatis. Itu yang dimaksud dengan long term memory. Penyimpanannya secara permanen ya, tidak akan mungkin hilang. Nah, kemudian sebuah pengalaman juga atau peristiwa yang kita alami juga bisa kita ceritakan kembali ya, karena di situ ya disimpan di dalam sini ya, long term memory. Seperti itu. Beda halnya dengan di sini ya, short term memory. Misalkan Anda mempunyai seorang teman ya, mungkin kelas 1 SMP ya, Anda sudah berteman, kemudian hilang kontak sudah lama sekali. Kemudian Anda disuruh mengingat-ingat nama-nama teman-teman Anda sudah sekian puluh tahun. Apakah Anda masih ingat ya? Ingat paling 1-2 ya, tidak mungkin bisa ingat semuanya. Tapi kalau Anda mengalami sebuah peristiwa pada saat mungkin waktu masih zaman SMP, Anda bisa bercerita di sini.
Ya, itu seperti itu konsep dari namanya memori manusia. Ya. Nah, kemudian di dalam sensor memori, ya, di sini adalah ada 3 stimulan, ya, yang yang berhubungan dengan sensor memori. Ya, jadi sensor memori ini kaitannya ada dari penglihatan, ya, sisi penglihatan, pendengaran, dan peraba. Jadi penglihatan itu kita sebut iconic memory, kemudian pendengaran itu echoic memory, dan haptic memory itu peraba, ya. Ya, ini adalah proses yang tadi saya jelaskan, ya, dia terjadi overwrite informasi secara terus-menerus. Lalu informasi tersebut dikirim ke short term memory. Jadi dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, ya, itu nanti terjadi terus-menerus, kemudian dikirim ke short term memory kita. Nah, seperti itu. Nah, memori jangka pendek atau short term memory ini, ya, ada ciri-cirinya seperti ini, ya. Jadi informasi yang masuk, ya, dapat diakses dengan cepat, ya. Kita bisa mengaksesnya dengan cepat, tetapi juga hilangnya juga cepat, ya. Kemudian dipandang sebagai penyimpanan sementara, hanya dibutuhkan sesaat, ya. Itu short term memory. Contoh lagi, ya, untuk short term memory, kita bisa menghafal misal nomor handphone, ya. Nomor handphone kita akan lebih mudah kita hafal, ya, jika misalkan nomor kita itu, atau kita menghafal sebuah nomor, kita hafalkan dengan kita memecah atau membagi nomor tersebut, misalkan dengan 3 digit, kemudian 3 digit lagi, ya, kemudian itu akan lebih mudah cepat kita hafalkan, ya, seperti itu. Itu adalah memori jangka pendek. Kemudian berikutnya ada long term, ya, long term memory. Ini sudah saya tadi singgung, ya. Jadi dia informasi yang masuk melalui kesadaran penuh, ya, melalui proses belajar tadi, ya, saya sampaikan. Kemudian terjadi berulang-ulang. Kemudian menyimpan pengetahuan, urutan perilaku, pengalaman, dan segala sesuatu yang diketahui. Kemudian sifat penyimpanannya sulit untuk dilupakan. Inilah long term memory. Jadi hasil dari misalkan Anda belajar sekian puluh tahun, ya, ini kalau sudah dikerjakan secara berulang-ulang, ini akan tersimpan di sini, ya, di long term memory. Berikutnya, ya, contoh, ya, saya contohkan dengan nomor segini, ya, kemudian ada teks seperti ini, apakah Anda mudah untuk menghafalkannya, ya? Tentunya sulit, ya enggak? Ya, sulit, ya. Misalkan saya kasih waktu Anda 2 menit, ya, untuk menghafal ini, kemudian sebutkan ulang kembali, tentu akan kesulitan, ya. Itulah keterbatasan otak manusia, kecuali orang-orang yang jenius itu, ya. Nah, saya pernah lihat di program acara Magician, ya. Ini dia bisa menghafalkan beberapa karakter yang cukup panjang, kemudian dia disebutkan ulang lagi. Ini cukup luar biasa. Tapi kan hanya ada 1-2 orang saja yang bisa berkemampuan seperti itu. Nah, untuk rata-ratanya, ya, manusia, ya, kesulitan, dia mempunyai keterbatasan seperti itu. Nah, ini contoh
betapa otak kita mempunyai keterbatasan ya untuk mengingat suatu karakter atau suatu angka ya dalam teks yang cukup panjang seperti itu. Nah, kalaupun nanti hafal ya, kemudian saya tanyakan ulang lagi dalam jangka waktu misalkan sebulan atau 2 bulan, dia pasti sudah lupa ya. Itulah namanya short term memory. Nah, kemudian untuk memudahkan kita ya dalam memproses sebuah informasi, kita ada yang namanya istilah chunk. Chunk ini adalah pengelompokan informasi agar mudah diproses atau mudah diingat kembali oleh kita. Jadi dari nomor-nomor yang tadi yang cukup panjang, ya kita kelompokkan menjadi model seperti ini. Ya, model-model seperti ini 3 digit ya, 404, 894, 7328. Misalkan seperti itu. Ini akan lebih mudah diingat oleh kita dan diproses oleh memori kita akan lebih mudah. Ya, seperti itu. Inilah contoh bagaimana kita membuat atau mempermudah memori kita untuk bekerja. Lalu berikutnya model pengolahan manusia dengan komputer. Jadi manusia dalam interaksi manusia dan komputer itu dipandang sebagai sistem pemroses informasi, di mana manusia itu mendapatkan informasi ya diterima dan ditanggapi melalui saluran input ataupun output ya panca indera kita. Jadi prosesnya adalah dari sini ya kita mendapatkan informasi, kita terima, kemudian kita tanggapi melalui apa? Melalui mata kita, kemudian memori kita dan seterusnya ya panca indera ya. Lalu informasi itu disimpan dalam memori kita yang akhirnya informasi tersebut kita proses ya, dan kita aplikasikan dalam berbagai cara ya. Ini adalah model di mana bagaimana kita mengolah ya sistem informasi ya di dalam sistem pemproses informasi kita. Kita harus seperti ini prosesnya. Nah, kemudian berikutnya adalah model ya. Gambaran dari proses tadi yang saya contohkan di awal ya. Ini adalah gambaran realnya seperti ini. Kalau ini adalah model gambaran secara konsepnya seperti itu. Jadi saya jelaskan, jadi di sini ada pengolahan sadar gitu ya. Di sisi kanan ada pengolahan sadar, di sisi kiri ada pengolahan otomatis. Lalu ini adalah antarmuka. Ini adalah komputer ya, antarmuka atau tampilannya ya, tampilan dari komputer kita. Kemudian inilah komputer kita. Jadi ada prosesor, ada memori, ya pengontrol keluaran, pengontrol masukan, input outputnya, ya kemudian dikirim ke manusia atau kita, ya. Ini sini kemudian ada umpan balik di sini, ya. Kemudian ada persepsi, ya. Kemudian intelektual atau kognitif, kemudian kontrol motorik, ya. Ada memori atau otak manusia di sini, ya. Nah, otak manusia ini dibagi menjadi 3 ya, ada persepsi, intelektual, dan kontrol motoriknya. Nah, di sini ada pengolahan sadar dan pengolahan otomatis. Maksudnya adalah pada pengolahan sadar ya di sini terjadi rangsangan ya yang datang dibawa oleh bagian intelektual ya di sini, dan memerlukan beberapa waktu untuk menghasilkan tanggapan
yang sesuai. Jadi kalau pengolahan sadar ini terjadi ketika ada rangsangan yang datang dibawa oleh bagian yang ini, intelektual ya, lalu memerlukan beberapa waktu untuk menghasilkan tanggapan yang sesuai. Ini adalah pengolahan secara sadar. Lalu kalau secara otomatis ya di sini ini adalah secara refleks ya. Jadi ini pengolahan yang terjadi secara refleks yang diterima oleh manusia ya. Contohnya adalah ketika kita melakukan aktivitas membaca, menulis, ya, kemudian berbicara dalam bahasa kita sehari-hari, kemudian kita melakukan aktivitas kita ya, misalkan mandi, menggosok gigi, itu adalah ini ya, pengolahan secara otomatis. Semuanya diolah secara refleks, secara otomatis oleh otak kita ya. Kita tidak berpikir lagi ya di dalam melakukannya. Tapi kalau yang di sini ini butuh beberapa waktu ya untuk melakukan aksi yang kita akan lakukan. Ini adalah pengolahan sadar ya. Jadi itulah otak manusia seperti itu. Jadi kalau pengolahan otomatis ini sudah tidak kita sudah tidak berpikir panjang lagi gitu ya. Kalau misalkan kita misalkan lapar ya kita makan ya, seperti itu ya. Itu otomatis, refleks otomatis. Tapi kalau di sini pengolahan sadar, jika ada informasi yang masuk di bagian sini ya, di bagian intelektual, ini akan ditangkap oleh memori, tetapi membutuhkan waktu beberapa saat ya untuk diolah ya. Kemudian akhirnya muncul tindakan apa yang harus diambil seperti itu. Itu adalah proses bagaimana otak manusia bekerja. Kemudian di dalam interaksi manusia dan komputer ya terutamanya di aspek di aspek manusia ini itu tidak lepas dari yang namanya kelompok pengguna ya. Kelompok pengguna ini kita bagi menjadi 3. Yang pertama ada novice ya, atau first time user, pertama kali menggunakan. Kemudian yang kedua ada knowledgeable intermittent user atau pengguna menengah ya, bisa dibilang seperti itu. Kemudian yang ketiga ada expert ya, ini pengguna yang sudah mahir di dalam penggunaan komputer itu. Oke, yang pertama kita bahas novice ya. Novice first time user. Ini ciri-cirinya ya, dia memiliki sedikit pengetahuan tentang software. Kemudian informasi kesalahan harus secara detail dan terperinci ya. Kemudian bantuan dokumentasi dan step by step. Nah, ini sangat membantu bagi first time user. Jadi pertama kali atau awal mungkin ya, dia baru pertama kali menggunakan komputer ya. Ini akan memiliki ciri-ciri seperti ini. Lalu berikutnya knowledgeable intermittent user. Dia mengetahui fungsi ya software, kemudian online hack dan dokumentasi sangat membantu. Ini hampir sama dengan yang tadi. Jadi dia cukup terbantu dengan adanya bantuan ya dari dokumen, atau bisa dibilang ini panduan penggunaan software ya, seperti itu. Kalau ada, nah di sini dia masih kesulitan ya dalam mencari letak dan fungsi-fungsi yang ada. Jadi yang pertama memang dia sudah mengetahui fungsinya untuk apa ya. Misalkan kita mungkin berada di sini ya, di knowledgeable intermittent user. Contohnya pada saat kita membuka sebuah software
untuk urusan teks ya, atau dokumen ya. Nah, kita buka Microsoft Office, misalkan Microsoft Word ya, Microsoft Word. Nah, kita di sana diperlihatkan berbagai macam fitur, kemudian fungsi-fungsinya cukup banyak di sana. Nah, kita tahu fungsi-fungsi software itu adalah untuk membuat, misalkan untuk mengetik ya, membuat sebuah dokumen, membuat tabel dan seterusnya. Tetapi kita kadangkala merasa kesulitan ya mencari di mana letak-letaknya, fungsinya untuk apa. Kita masih belum begitu mengetahuinya secara menyeluruh ya, seperti itu. Mungkin kita berada di sini ya posisinya, di knowledgeable intermittent user. Lalu berikutnya yang ketiga, ini ada expert frequent user. Jadi dia sudah ahli dan mengetahui secara detail fungsi dan kegunaan dari software yang dia gunakan ya. Kemudian dapat menggunakan software dengan optimal ya, namanya juga dia sudah ahli. Kemudian menu-menu yang dibuat ringkas dan cepat ya. Jadi seorang yang sudah expert ini dia menginginkan atau biasanya menu-menunya ini cukup ringkas ya. Jadi tidak seperti yang lain-lainnya ya, yang kedua yang tadi. Mungkin menunya cukup panjang ya. Tapi kalau yang sudah expert dia tidak perlu memerlukan menu-menu yang cukup panjang. Kadang-kala kita juga bisa kita lihat ada menu yang cukup panjang ya. Jadi misalkan menu pembayaran ya. Diklik menu pembayaran lalu diklik muncul ke bawah tuh sangat panjang ya. Ada sampai 10 item atau berapa item ya. Itu akan cukup menyulitkan ya. Ya, seperti itu. Oke, demikian pemaparan dari pertemuan kedua mengenai aspek manusia di dalam interaksi manusia dan komputer. Jika ada hal yang kurang jelas, silakan ditanyakan ya, bisa di kolom chat ataupun nanti langsung bisa kita langsung berkomunikasi langsung ya. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Lalu ada sedikit oleh-oleh ya, ataupun ada tugas ya dari saya. Tugasnya adalah ini dikerjakan secara individu ya, kerjakan dengan format PDF, lalu dikirim lewat Google Classroom pada kelas masing-masing paling lambat hari Sabtu ya, tanggal 20 jam 9 pagi ya. Silakan nanti dikirim. Tugasnya adalah Anda silakan buat analisis suatu website atau blog online ya, atau bebas ya. Di sini saya hanya mencantumkan 2 ya, website, blog online shop, atau apapun Anda boleh ya. Cantumkan nama webnya dan sertakan juga tampilannya. Jadi nanti Anda print screen tampilannya seperti apa, kemudian alamat webnya, kemudian Anda analisis ya, gunakan penggunaan warnanya bagaimana ya, berdasarkan penggunaan warnanya bagaimana, kemudian backgroundnya bagaimana ya, gambar maupun kata atau teksnya itu bagaimana ya. Anda jelaskan bagaimana pengaruhnya terhadap penglihatan Anda ya. Jadi tugasnya seperti itu. Anda buat analisis tentang sebuah web ya, dari sisi warnanya, backgroundnya, gambarnya, teksnya, kata-katanya ya. Anda komentari di sana dan jelaskan pengaruhnya terhadap penglihatan Anda ya, seperti itu. Baik,
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.